Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Tadi sempat diskusi. Ya, sekarang kita lanjutkan review sama materinya. Dah ya. Nah, untuk yang TH itu table header ya. Jadi headnya, kepalanya biasanya otomatis dia akan jadi ke tengah sama bold walaupun kita nggak kasih tag B gitu ya, seperti ini. Ini nama alamat telepon, berarti di atasnya gitu ya. Nanti kalian coba. Nah, kemudian kalau yang ini berarti TH-nya itu di setiap sebelah kiri, berarti tidak seperti ini. Ini nanti di sininya di TR TD awal kayak gitu ya, untuk mengerjakan yang ini. Oh ya, untuk rekamannya mungkin bisa lihat yang di Evita ya. Udah saya ini. Nah, saya tanya, cell padding sama cell spacing, apa Dek maksudnya? Ini sudah? Belum, Ibu. Oh, belum. Oke. Saya tampilkan ya. Ininya, hasilnya. Apa kita? Oh. Oke. Dan tadi. Pengertian yang kebuka. Nah, udah. Sebentar deh, ini kan. Oke, sebentar. Kalau kita kayak gini, sudah kelihatan semuanya? Udah ya. Kita buat dulu ya untuk yang tabelnya, language-nya, hanya HTML. Oke, masih ingat untuk di sininya apa aja komponennya, tag-nya? Ada head Ini sama saya, body. oke, head ya. Ini boleh nanti kasih kalian title ya. Di sini ada head. Oke, udah berapa orang nih Kak Mika? Coba dicek Kak Mika. 42 Bu, belum nambah banyak Bu. Oh, ini pada kemana ini ya? Kalau minggu lalu jam segini udah pada ini. Udah pada apa tuh namanya? Join ya? Dek. Kalau minggu lalu kita mulai jam 8 lewat, Ibu. Kalau nggak salah. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oke. Oke, saya pakai di sini dulu ya, Dek ya. Biar cepat. Nah, sebentar. Ini tabel aslinya saya simpan dulu di praktikum kelas B. Ini pertemuan 3. Oke. Tabel ya. HTML. Kalau vokasi kuliah. Nah, oke. Nah,
Ini tabel aslinya, Dek. Kalian perhatikan, jaraknya kan si margin, si sel bingkainya itu, bordernya itu kan deketan ya sama ini, sama teksnya. Nah, kadang kita sebagai programmer kok nggak enak ya kayak gitu. Kalian bisa ngatur, sebenarnya caranya ada dua. Minggu lalu sudah diajarkan width ya, width lebar si ininya, si selnya sama head. Sudah kan yang itu? Width sama head? Hello? Iya, Ibu. Ya, cara kedua, kalian bisa gunakan yang namanya cell padding sama cell spacing. Nah, di sininya kalian tambahkan, Dek. Ini bordernya udah satu ya. Oke, kalian perhatikan. Atau ini aja. Saya copy tabelnya, taruh bawah ya. Biar ada pembeda. Nah, ini ya. Terus ini saya kasih cell padding. Misalkan 10. 10 ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, kebayang nggak? Halo? Kebayang? Iya, Jarak Ibu. jarak antara si isi teks gitu ya dengan bordernya itu tadi adalah 10. Kalau saya ganti 3 misalkan gitu ya. 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, satu lagi ada yang namanya cell spacing. Nah, cell spacing ini jarak antara sel satu dengan sel yang lainnya, Dek. Misalkan saya ganti 15 ya. Nah, kayak gitu. Jadi sel 1 NIM sama nama sama nilai, nah itu udah jaraknya berbeda. Jaraknya itu adalah 15, berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang tadi kan dia dempet-dempet gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti bisa ditambahkan ya di materi tabel yang minggu lalu, nggak usah bikin file baru. Bisa dikopas seperti ini ya. Oke, kemudian materi yang berikutnya signifikan lagi no-rep tadi ya. Oke, bentar saya lihat dari sini. Oke ya, width udah ya, width mah gampang ya ininya lebarnya. Nanti kalian kalau mau explore boleh di modul yang belum dicoba gitu ya, silakan diisi. Nah, ini ada align itu perataan ya. Kalau kita pengennya misalnya gini. Kalian perhatikan ini TD head 70, tingginya 70. Terus V line-nya top gitu ya. Berarti nanti posisi dia nah di sini kayak gini, manajemen di atas gitu. Tapi kalau kita setnya V line-nya bottom karena tadi tinggi gitu ya, si selnya itu dia ke bawah karena kita setnya bottom gitu ya. Ini kalau ingin kasih background, Dek, kasih background tabelnya ya. Background gambar nanti munculnya seperti ini gitu ya. Row span, call span udah, title tadi seperti materi ini ya, link kemarin ya untuk memberikan judul. Nah, terus ini ada kalau tabel kita ingin memberikan judul di Word itu ada namanya caption, ya kan? Nah, sama. Di sini juga ada caption. Ini tadi ya. Tidak ada teks di dalam sel. Nah, ini pakainya dia title. Gitu. Ya, sekarang no-rep. Nah, no-rep itu gini, Dek. Adanya di TD ya, contoh. Nah, TD di sini saya kopas dari yang teksnya panjang. Minggu lalu kita kasih teks panjang ya. Ini misalnya ya. Bu, maaf. Udah pada makan kan? Bu, kodenya boleh di-share di kolom chat, Bu, biar bisa ngikutin. Apanya, Dek? Yang kode buat tabelnya boleh di-share, Bu, di kolom chat. Oh, maksudnya kode ininya? Iya, Bu, Ininya tadi maksudnya? yang iya. Tadi kan Oh, ketinggalan. iya. Makasih, Udah Bu. ya. Dek, misalkan gini. TD gitu ya. No-rep, ini saya copy ya. Salah. Tadi saya ngopi apa? Tadi apa? Nasi Padang. Nasi Padang enak dimakan siang hari dengan es teh manis, bla 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 gitu ya. Ngomongin makanan nih ya jadinya ya. Udah pada makan kan? Apa belum makan? Belum, Pak. Belum. Udah, Bu, udah.
Oh, belum makan. Ya udah. Kalau nasi Padang pagi-pagi nggak enak ya. Kalau menurut saya ya, maksudnya kan saya orang Jawa kali ya. Oke. Saya kopas aja ya. Nah, gini ya. Dah, saya tampilkan di yang sini. Ya, saya refresh. Nah, dia lihat. Nasi Padang enak dimakan. Ini satu baris semuanya. Tuh, lihat. Nah, jadi isinya satu baris. Kalau kita tanpa norep, gitu ya, di sininya. Nah, jadi berapa baris, Dek? Dua. Dua, iya, gitu ya. Untuk norep. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman? Aman, Bu. Kalau aman kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan ke apa? Form ya, ke form. Kita lanjutkan ke form. Nah, ini contohnya ya. Sekarang aja dulu. Nah, ini untuk yang pertemuan 3, kita contohkan yang ini ya. Oh, sorry. Sebentar. Mana ya? Contoh formnya. Sebentar deh. Oke. Nah, dah ya. Dia kalian lihat di sini. Kira-kira kalau saya pakai form ini, sudah kelihatan semuanya? Formnya? Sudah, Bu. Ya. Kalian kebayang nggak? Kalau supaya rapi, saya pakai apa? Pakai tabel bukan, Bu? Ya, good, tabel. Kira-kira nih ya, tabelnya ini ada berapa kolom? Supaya rapi. Ada berapa? 3, Bu. 3, iya 3. 3. Satu kolomnya untuk area ini, nama, password, jenis kelamin. Satu kolom berikutnya untuk titik 2, gitu ya. Satu kolom berikutnya untuk yang ini, objek-objeknya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke form ya. Ini ada HTML seperti biasa, gitu ya. Nah, Dek, walaupun nanti kalian, karena kita masih belajar perancangan web ya, itu ada tag yang wajib ada ketika kita membuat tag-tag seperti input nanti ya, kemudian teks area, yaitu form, gitu ya. Form itu wajib wajib ada ya. Ini head, kemudian body ya. Oke, kita coba dulu ya. Untuk yang formnya, jadi ini wajib deh semuanya nanti harus dimasukkan ke sini, gitu ya. Oke, yang pertama, misalnya saya masukkan NIM, gitu. Nanti kalian buatnya pakai tabel, ya, dikolaborasikan. Ini saya langsung aja, gitu ya. Nanti kalian kolaborasikan tabel dengan ini, gitu. Nah, Dek, sekarang kita mulai. Kalau yang namanya NIM, nama itu kan berarti input type ya. Type. Jadi ada di sini input gitu ya. Input type. Nah, apa itu? Text box. Gini ya. Kalian perhatikan bahwa input ini dia nggak punya tag penutup sehingga dituliskan seperti ini gitu. Oke. Kemudian kita tulis aja ya, yang pertama ini kita simpan dulu di form.html. Nah, ini ya, kita coba jalankan. Rancangan web. Nah, ini ya. Nanti kalian coba di Chrome, di Firefox gitu ya. Nah, ini deh. Ya.
NIM. Oke, berikutnya kita coba masukkan lagi, yaitu nama. Ya, nama. Tapi bedanya, nah kita coba memasukkan lagi, nanti kalian bisa cek di modul ya, Dek ya, untuk atribut-atributnya. Tetap pakai text box, tapi kita kasih yang namanya size. Size itu nanti width-nya, ya, ukurannya, lebarnya. Nah, kemudian kita coba isi 15. Saya kasih gini. Terus saya isi max length. Nah, max length itu berarti batas maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Ya, satu lagi. Saya sama seperti atas, masih text box, tapi saya milihnya adalah password. Gitu. Ya. Password. Nah, ini nanti supaya ada beda baris ya, saya kasih BR. Oke. Kalian perhatikan dulu strukturnya seperti itu. Password ini aja deh. Ya. Tapi di sini kita kasih yaitu password. Oke, gini ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini NIM kita bisa memasukkan sembarang nilai ya. Misalnya J3. Saya kalau angkatannya sekarang itu agak nggak hafal ya. Oh, dulu kan gini deh, J3C gitu ya. C itu informatika 117 berarti satu jalur masuknya, ini tahunnya gini gitu dulunya. Nah, kalau yang ini agak ini saya. 0, 30, 320, 10, 43 misalkan ya. Ini panjang kan ya, masih bisa dimasukkan gitu. Kemudian nama saya isi misalnya Lutfi. Lutfi, udah nggak bisa gitu. Saya tadi untuk ininya, lebarnya, kenapa? Nggak bisa, karena kita set, tadi max length-nya berapa? 4. Jadi maksimal yang bisa masuk adalah 4 gitu ya. Password, coba kita isi. Nah, dia akan tergantikan oleh karakter yang lain supaya nggak terlihat oleh user gitu ya. Oke, itu untuk NIM, nama, password ya. Oke. Kemudian di input juga gitu ya. Kita ada yang namanya di sini ya. Type-nya ada text box, ada checkbox, ada radio, ada submit, ada reset gitu ya. Yang input itu ada 5. Nanti kalian cek di modul ya. Sekarang kita coba masukkan yang jenis kelamin deh. Jenis kelamin. Nah, berarti kalau jenis kelamin input type-nya apa deh? Radio. Karena kita milih salah satu ya, option seperti itu. Nah, tetapi yang harus kalian perhatikan adalah namanya. Jadi di sini saya tuliskan name, ya, name-nya, pilihan misalnya, terus ada value, misalnya LK. Nanti ini nyambungnya ke database ya, kalau nanti kalian sudah ini. Ini saya tulis laki-laki. Ini. Nah, ini ya. Kemudian ini saya kopas ya untuk ngisi data yang perempuan. Nah, ke sini. Nah, kalian perhatikan. Pastikan name-nya ini sama karena satu kesatuan gitu ya. Ini saya ganti dengan PR. Ini saya ganti dengan perempuan. Perempuan. Ini ya. Oke. Nah, kita coba ya jalankan. Nah, dia lihat. Ini hanya salah satu yang bisa kita pilih. Tapi kalau kalian ininya beda, nah misalkan yang satu pilihan 2 gitu ya, maka nanti hasilnya adalah usernya bisa memilih keduanya. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa ya? Ya, jadi harus hati-hati dari situ ya. Oke, berikutnya checkbox ya. Tadi kan radio kita boleh memilih salah satu gitu ya. Sekarang untuk yang checkbox pun sama sebenarnya. Apa misalnya deh checkboxnya hobi ya.
Hobi kalian boleh banyak kan? Ya, boleh milih lebih dari satu kan kalau hobi ya. Boleh Ibu. Boleh, Bu. Oke, hobi. Nah, input type gitu ya. Di sininya checkbox. Sama kayak tadi ya. Ada name namanya. Misalnya pilih hobi. Terus value misalnya hobi kan apa? Misalnya berkuda. Ini nilainya. Berkuda ini ya. Dah. Ini saya isikan 3 aja dulu lah ya. 3. Berarti di sini misalnya kalian apa hobinya deh? Ngoding ya? Apa hobinya? Ini membuat program. Membuat program. Satu lagi. Nah, ini ya. Dek, hobi kalian apa? Nah, sekarang hobinya ngevlog ya. Buat konten atau yang perempuan mungkin ya masak. Ini memasak gitu ya. Oke. Kita coba jalankan. Nah, kalau yang ini kita bisa memilih lebih dari 1 gitu ya untuk checkbox. Oke. Lanjut ya. Ada kendala sampai sini? Misalnya gini, Bu, saya maunya defaultnya ngoding. Ya udah, di sini aja deh atribut namanya check. Check gini ya. Nah, artinya nanti terpilih gitu ya, otomatis pertama kali. Nah, sama. Radio button pun sama gitu ya. Dek, ini tadi kan ada check, ada no rep ya. Itu atribut tanpa nilai. Tapi nanti pada saat kita sudah belajar XHTML, sebenarnya harus tulis kayak gini, berulang, yang atribut nggak punya nilai. Kenapa? Karena susunannya itu harus sesuai atribut, terus ada nilainya, gitu harusnya. Gitu ya. Jadi kalau nggak punya nilai, tulisnya double seperti ini. Ya. Oke, lanjut ya, yang belum agama misalnya gitu ya. Ini saya kasih BR. Oke. Ini ada agama. Nah, agama kita coba pilih pakai select ya, Dek ya. Select name. Kita kasih misalnya name-nya pilih agama gitu ya. Ini ada size. Size-nya saya tulis 1 dulu ya. 1. Sebentar. Oke, size-nya 1. Nah, ini ada tutup select-nya ya. Tutup select. Nah, kemudian value-nya, nilai-nilainya itu kita kasih yang namanya option gitu ya. Option value-nya agama ada 6 ya. Value terus ini isinya. Nah, gini ya. Ini saya copy ada ya. Saya copy 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Ya. Oke, ini saya tulis Kristen. Di sininya Katolik. Di sininya Hindu. Ini value-nya sama labelnya memang sengaja saya desain gitu ya. Buddha sama Konghucu. Semoga benar tulisannya ya. Ini Buddha, ini Konghucu. Oke. Kita coba praktekkan. Nah, size-nya 1 itu artinya tampil satu value, 1 nilai. Nah, milih salah satu. Drop down ya. Gitu. Bu, kalau saya pilihnya 3 size-nya gitu ya. Maka di sini
3, diklik 3 lagi gitu. Kalau ingin pertama dipilih kayak tadi ya, kalau ini namanya selected gitu. Kalau tadi kan cek gitu ya, kalau ini selected. Nah, ada yang salah kah? Selected. Oh, sorry, kok di sini sih? Di sini ya tuh ya. Nah, di Islamnya misalnya ya. Nah, lihatin ya, terpilih yang warna abu-abu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Nggak ada ya? Oke. Berikutnya teks area, Adik. Teks area. Nah, teks area sama ya, nim kayak bikin saran gitu ya, masukan kita bisa bikinnya ini kayak gini, teks area. Teks area. Kita kasih di sininya saran. Ada yang salah kah? Oh. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya saran. Ini dikasih BR. Nah, kadangkala kita ingin width sama height-nya itu berubah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita tinggal nambahkan di sini. Ini width sama kayak iframe ya, iframe. Width misalnya apa ya? Sorry kok width sih. Rows misalnya 7. Calls-nya mirip sama yang tabel tadi ya. 8 misalnya gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu. Beda kan ya sama yang sebelah kirinya gitu ya. Nah, kalau sudah saya buat lagi, saya kopas aja ya dari sini ya, biar cepet ya. Konfirmasi. Konfirmasi itu halaman yang isinya hanya kayak gini deh. Coba lihat. Ya, saya open with. Nah, cuma gini doang. HTML, head, body, terima kasih sudah mengisi form. Udah gitu aja. Ya. Nah, sekarang saya udah ngisi nih, Dek, ceritanya. Udah ngisi, maunya diapain? Dikirim dong, gitu kan ya. Oke, kalau dikirim, ya kita input type. Nah, tadi ada tipenya adalah submit, gitu ya. Misalnya apa? Value-nya kirim. Nah, satu lagi hapus formulir ya atau apa? Bersihkan. Nah, ini reset. Ini saya tulis value-nya hapus ini ya. Nah, ini mana sini? Nah, berantakan kita rapikan dulu. Ini saran. Ini BR ya. Yang ini juga. Oke. Dah ya. Ini kalau udah saya isi, Dek, misalnya gini ya. Itu bla bla bla. Hapus. Nah, bersih lagi gitu ya. Nah, sekarang saya mau kirim nih gitu ya. Tapi kirimnya kemana ya? Nah, inilah fungsi form tadi di sini. Formnya apa? Kita kasih namanya misalnya registrasi. Form registrasi. Nah, kemana gitu ya kalau sudah dikirim? Saya kasih action. Actionnya adalah konfirmasi. Tadi namanya .html. Nah, gini ya. Sekarang kita coba. Oke. Hani, password, membuat program.
Nah, lihat saya klik kirim. Nah, dia menuju sini. Nanti kalau pakai PHP ya dia akan misalnya masukin Bu, berarti ya insert into gitu ya, sama seperti materi ke database kemarin. Field-field yang ada di masing-masing objeknya itu kita kirimkan ke dalam database-nya. Gitu, ya. Nah, tugas kalian berarti buat latihannya mengisi yang belum ya untuk yang tabel, seperti tadi ada cell padding, cell spacing, silakan dibuat, kemudian buat form ini. Ya. Saya mau ngejelasin CSS sedikit, cuman ya mungkin besok setelah kuliah ya, jadi enak. Karena kan kita belum kuliah CSS ya, jadi materinya hari ini review tabel sama mengerjakan form. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Sampai sini? Bu, mau izin bertanya, Bu, boleh? Ya, boleh silakan. Bu, kalau misalkan tadi itu misalkan ada text select, terus ada name, ada value. Kalau misalkan tadi kan ada tag gitu, terus ada name sama ada value. Kalau value kan yang ditampilkan ya Bu. Nah kalau name itu kan kata Ibu misalkan di jenis kelamin name-nya itu harus sama pilihan sama pilihan. Nah itu tuh name itu menyimpan apa Ibu? Oh, maksudnya yang ini tadi. Ini. Ya, nah, ya itu kan name-nya. Oh ini ya. Nah, ini maksudnya. Jadi gini. Tadi kan kita buat objek radio button ya. Nah, si objek radio button itu kita kasih nama. Nanti ngaruhnya apa? Ngaruhnya pada saat kita pakai PHP. Gitu ya. Ini kan kita belum nih. Kita belum, tapi saya coba untuk membiasakan setiap objek dikasih name. Jadi kita ketahui name. Jadi kalau misalkan di sini, nah, name-nya si laki-laki gitu ya sama name-nya perempuan ini harus apa tadi? Harus sama. Jadi satu kesatuan ini itu name-nya misalkan pilihan gitu. Jadi ketika nanti masuk ke database dia ketahuan dan ini hanya boleh memilih salah satu gitu. Jadi semua objek ini ada form, ada name gitu ya. Ini dikasih name Bu. Iya harusnya gitu ya. Ini kasih name. Name misalnya gitu ya. Itu dibiasakan ya. Supaya apa? Ketahuan nanti objek-objek mana yang akan kita ambil datanya, kita akan get misalkan gitu. Gitu ya deh ya. Jadi penamaan setiap objeknya. Ini pun sebenarnya bisa kita kasih nama. Tadi kan udah agama, ini udah. Ini Bu mau kita kasih nama, boleh nggak password? Ya boleh. Gitu. Ini password boleh. Ini gitu. Gitu ya deh ya. Dan satu kesatuannya ini harus sama. Misalnya ini name-nya pilih hobi ya, satu kesatuan ini. Nanti ini nyambung pada saat kita sudah mengintegrasikan ke database. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi dari forum? Cukup. Bu, saya ketinggalan yang kirim sama yang hapus. Hah? Ketinggalan yang apa? Ketinggalan yang kirim sama hapus. Boleh lihat Oh, kirim sama hapus, ya. Nah, ini. Jadi kirim sama hapus itu tujuannya adalah untuk kita, kalau yang hapus reset ya, maksudnya bersihin ininya, objek-objeknya gitu ya, clear nah, clear gitu ya. Nah, kalau kirim nanti ini sementara karena kita belum main ke PHP, kirimnya ini saya masuk ke sini deh. Nah, ke sini. Form, ini name-nya registrasi, action-nya kemana? Jadi ketika button kirim ini saya klik, dia kemana? Dia ke halaman konfirmasi.html. Nah, konfirmasi itu isinya apa? Hanya ini. Terima kasih Anda sudah mengisi form, udah gitu aja gitu. Tapi nanti kalau sudah kita pengen ke PHP, ya dihubungkan, berarti ke fungsi yang mana misalnya atau ke coding yang mana gitu. Bisa difahami? Kenzi saya manggilnya ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ada lagi silakan. Oh iya, saya mau share, lihat dong hasil karya kalian. Siapa ya? Dila, coba share screen. Hasil yang kemarin praktikum, pertemuan kedua, yang materi table gitu-gitu, coba saya pengen tahu sih. Hasilnya kayak mana? Izin share screen-nya. Coba. Ya, boleh. Ini untuk yang image, terus ini yang list, terus ini yang baru nyoba tadi, Bu. Kalian sudah saya kasih tugas yang Mercu gitu-gitu kan udah kan ya pertemuan 2 ya kalau nggak salah ya?
Oh, belum ya? Yang latihan ini belum ya? Bentar, yang latihan ini belum ya? Ini yang Saya lupa. tabel, latihan tabel sama Oh Pak ya, Adi. yang tefut-tefut ya. Ya, Bu. Nah, sebentar, Terus kelas ini. ini Bu, yang Bentar deh, saya jadi lupa ya. Cucu, mana ya? Bentar. Harusnya ngerjain yang ini. Sebentar. Latihan. Bentar deh. Udah belum ya dapat tugas dari saya yang ini deh, yang gerak-gerak gitu loh, Mercu, terus ngeling antar menunya gitu. Udah belum? Kak Jaka Yang minggu lalu udah belum ya? Saya yang lupa. link udah Bu, yang kayak misal kita klik tulisan apa Udah nanti ke ya? link kemana. Cuman kalau yang Heeh. gerak-gerak itu belum Bu. Oh enggak, dia udah nggak. Tapi Mercu sudah paham kan ya Mercu ya? Yang menggerakkan tulisan atau gambar itu Bu. Iya, udah kan ya Mercu ya? Iya Ibu. Oh, iya Bu. Udah ya, oke. Bentar, saya tahu mana ya? Bentar. Itu di Dila ada kok Bu, yang link itu Bu. Bisa Oh, coba dipencet Dila. di Bu, ini Ditampilkan. yang atas Dil. Ke atas Ini. tuh ada link. Nah, itu ya. Oh iya. Bukan, tapi maksudnya tugasnya sebentar. Bukan itunya maksudnya. Mana ya kemarin tuh ya? Sebentar. Enggak ada ya. Sebentar deh. Mana saya nyimpan ya? Sebentar, lihat. Ada. Oh, ini latihan soal. Yang ini belum ya berarti ya? Izin ya, Dila ya, saya share screen ya. Nah, yang ini berarti belum ya? Biodata, misalkan saya klik. Nah, nanti ke home. Udah belum yang ini? Belum Ibu. Belum Oh Bu. ya udah. Ya, ini latihan yang kedua ya. Nanti dikumpulkan berarti yang kelas ini saya bikin ini baru, assignment baru. Tugasnya tadi form ya. Kemudian buat kayak gini. Ini hanya contoh. Kalian mau explore lagi boleh. Intinya adalah ada image ini bergerak ya. Mercu-nya boleh slide, boleh scroll, boleh ya. Boleh bebas. Ini ada Mercu. Ya, ini ada link minimal yang terhubung adalah dua. Ini minimal dua menu ya. Dua link, ada home, ada biodata. Nah, ini nama kalian gitu ya. Terus ini menerapkan yang address, menerapkan subscribe, ini ininya listnya. Boleh di screenshot? Silakan. Udah? Nggak mungkin saya kasih code-nya ya. Nanti kalian nggak ngerjain ya. Ini home-nya, silakan di screenshot. Oke. Cukup ya? Di kolom chat ada apa? Iya, udah ya Lutfi ya? Belum kan? Atau sudah? Tapi yang di F kita sudah ada Bu, tapi kan kemarin kita tanya Bu ya ke Ibu Meda soalnya tugas dari Pak Adit sama tugas dari Ibu sedikit berbeda ya Bu. Jadi kemarin kita belum mengerjakan Bu. Tapi yang kayak gini sudah belum? Yang saya sih nontonnya yang di video kelas A Bu. Itu. Oh iya, maksudnya tapi yang kayak gini yang sudah ya nggak Belum Ibu, apa-apa. belum. Iya. Yang belum, ini kan simple ya. Iya baik Paling Ibu. 15 menit beres lah ngerjainnya ya.
Beres 14 menit ini mah. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Halo. Punten Bu, untuk tugas yang form itu jadi atau enggak ya Bu? Apa? Tugas yang Tugas. formulir itu jadi atau enggak ya Bu? Oh, jadi. Itu malah yang Jadi wajib. tugasnya kayak Yang apa ya Bu? formulir itu bikin yang kayak tadi. Iya, Bikin yang di model. ditambahin tabel ya Bu? Bikin yang kayak gini, cuman dikasih tabel. Jadi nanti konsepnya adalah, nah kayak gini deh, bikin tabel gitu ya. Ini saya close pen karena untuk judulnya sebenarnya. Jadi supaya rapi, nyambung materi tabel dengan form. Oh iya, satu lagi, saya lupa ya, placeholder tadi belum ya. Placeholder ini fungsinya ya, placeholder misalkan tulis nama kita, itu fungsinya nanti kayak gini deh. Nah, nama Anda klik nanti muncul gitu ya. Nah, jadi minimal ada keterangan lahnya, keterangan di sininya. Password, ada tulisan password di sini. Masukin password, nah gitu. Namanya placeholder. Dimasukkan aja di atributnya ya. Misalkan tadi di sini name, berarti masukkan placeholder gitu ya. Lupa tadi ya. Oke, cukup ya? Halo? Ya Ibu, cukup Ibu kalau dari saya. Oke, Jadi alhamdulillah. tugasnya yang mana aja Bu? Yang Dua. ada dua Bu. Dua ya. Form Iya. sama yang tadi klik-klik tadi. Nah, tapi itu nggak harus sama persis. Oke. Yang penting ada kalian buat desain gitu ya. Saya pengen tidak hanya putih polos, mungkinnya dikasih misalnya ada warna kayak Google kan nggak putih polos ya, ada image-nya bagus ya, maksudnya bisa dilihat gitu ya. Oke. Oke, mungkin cukup ya. Baik, Bu. Dari saya. Terima kasih, Semoga Bu. ada ya, sami-sami. Semoga ada manfaatnya. Silakan dikerjakan langsung ya. Nanti kalau bisa hari ini diupload. Kenapa? Saya tuh pengennya habis praktikum udah nggak ada tugas. Kan kalau kita offline beres jam 11, beres jam 12:30 udah langsung nggak ada tugas gitu ya. Itu pengennya ya, harapannya seperti itu. Oke, langsung dikerjakan ya. Nanti langsung bisa diupload di Evita. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya izin stop recording ya.